Merdeka! Saudara-saudara, tukang-tukang becak, saudara-saudara, bakul-bakul soto, bakul-bakul tahu, saudara-saudara, orang-orang Madura, tukang rombengan, saudara-saudara, wong-wong kampung Surabaya, saudara-saudara, arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya, dan saudara-saudara semua pemuda-pemuda Indonesia yang tergabung dalam pasukan-pasukannya masing-masing di Surabaya ini. Habiskanlah lawan kita. Pertahankanlah kota kita ini. Tuhan akan beserta kita. Insya Allah saudara-saudara, kemenangan akhir pasti kita yang mencapainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Ya, untuk teman-teman sekalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu channel saya, dan jangan lupa aktifkan loncengnya yang berwarna merah ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi di video yang akan datang. Jadi terus ikuti video saya, ambil yang bermanfaat, buang yang negatif. Oke, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya dalam melakukan spiritual, mengenal ilmu-ilmu spiritual, ilmu-ilmu hikmah, ilmu meditasi, dan juga ilmu kejawen. Dulu awalnya saya memang pernah belajar tentang ilmu kejawen. Pada saat itu umur saya masih sangat muda sekali ya, mungkin di antara umur 15 tahun itu saya sudah mengenal ilmu kejawen, karena sering berkumpul dengan orang-orang tua zaman dulu. Jadi apa yang sering saya kumpuli itu yang menjadi hobi saya, karena nggak ada hiburan lagi saat itu, hanya ngobrol tentang keilmuan, tentang kehidupan, sehingga apa yang tertanam di dalam pikiran saya itu adalah ilmu kejawen, karena ngumpulnya sama orang-orang tua dulu yang mengenal dengan ilmu-ilmu Jawa. Memang ilmu Jawa itu menurut saya memang bagus juga, karena bukan berarti ilmu Jawa itu ada unsur-unsur yang negatif, ya ada sama sekali ya, karena setiap keilmuan itu, khususnya ilmu-ilmu yang baik, tujuan untuk kebaikan, itu pasti di akhir dari bacaan atau mantra keilmuan itu akan ada bacaan la ilaha illallah, itu hanya sebagai penutup. Biasanya itu yang menjadi ciri khasnya ilmu kejawen. Jadi semua ilmu intinya itu sama, mungkin hanya karena berbeda bahasa. Kalau bahasa Jawa memang menggunakan bahasa Jawa, intinya kita berdoa menggunakan arti apa itu, kata-kata yang kita kenal, yang kita mengerti artinya. Adapun setelah saya menjalani amalan-amalan seperti itu, memang dulu masih muda, senangnya itu tentang ilmu pengasihan. Jadi saya mendalami ilmu pengasihan, ilmu macam-macam lah yang berhubungan dengan perempuan, dengan cewek, karena masih darah muda, darah yang suka dengan apa itu, ingin mengenal tentang keilmuan-keilmuan pengasihan, dan juga ilmu-ilmu tentang ilmu kekuatan. Ada juga yang pernah saya pelajari ilmu kekuatan, mungkin ini bisa jadi penyemangat bagi sahabat-sahabat subscriber semuanya ya. Saat saya mengenal ilmu kekuatan, dulu ada ilmu kekuatan yang pernah saya pelajari, yaitu untuk pukulan lebih berbobot. Jadi jika memukul benda keras atau memukul tembok itu bisa jebol tembok itu. Itu saya pernah mengamalkan keilmuan itu. Mengamalkan tentang tata cara itu, puasa 3 hari 3 malam. Yang 1 hari itu puasa biasa, yang 2 hari 2 malam itu puasa ngebleng.
kalau kata orang dulu itu puasa ngebleng, kalau diartikan sekarang itu seperti puasa pati geni, 2 hari 2 malam tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Alhamdulillah saya mampu melaluinya. Setelah selesai saya melakukan riyadhah itu keilmuan sudah saya tes. Saya coba tes, ternyata nggak berhasil. Tapi saya tetap penasaran apa yang salah dari keilmuan ini sehingga tidak bisa berhasil saya mengamalkannya. Lalu saya coba mengamalkan lagi untuk yang kedua kali, dan untuk yang kedua kalinya ini alhamdulillah saya berhasil dengan cara yang sama. Jadi saya harus melakukan bukan cuma sekali, 2 kali tahapan baru saya berhasil. Itu pun tidak ada ajaran dari guru, saya belajar hanya dari katanya. Tidak ada orang yang bilang ilmu ini bagus, tapi dia bukan seorang guru. Dia hanya menyampaikan pernah dikasih orang ilmu, namun dia sendiri belum pernah mengamalkan. Jadi selayaknya dia belum berhak mengijazahkan keilmuan itu karena dia sendiri belum mengamalkan, belum tahu fungsinya, belum tahu apa itu manfaatnya dan kekuatannya seperti apa. Dia hanya tahu tata caranya saja. Namun karena saya punya keinginan kuat, saya coba ternyata alhamdulillah saya berhasil. Dan setelah berhasil ternyata lama-kelamaan ilmu itu tidak begitu bermanfaat bagi saya, karena tujuan keilmuan seperti itu hanya tujuan untuk bertarung, untuk memukul benda keras, ya intinya untuk panggung, untuk pamer, atau untuk kesenian. Namun saya kurang hobi seperti itu sehingga jarang saya gunakan. Entah sekarang masih berfungsi atau tidak, saya jarang menggunakan. Yang penting saya sudah mengetahui memang ada ilmu yang seperti itu. Dan setelah itu saya mengenal dengan ilmu-ilmu tentang penarikan pusaka. Awalnya memang penarikan menggunakan wirid, belum bisa menggunakan tarik menarik seperti itu ya. Menggunakan wirid di pusaka itu, setelah diwiriti kadang sampai berhari-hari, cuma semalam bisa wujud. Jadi jangan salah paham teman-teman sekalian ya. Nanti wirid hanya semalam, pusaka minta langsung datang, itu keajaiban benar itu ya. Ilmu belum diriyadhoi, tiba-tiba diwirid semalam, minta ilmu itu langsung hadir. Itu juga keajaiban yang menurut saya kurang masuk akal ya. Kalau memang seperti itu, mungkin semua orang itu akan banyak koleksi-koleksi benda pusaka. Jadi nggak mudah untuk menarik pusaka, apalagi dengan menarik langsung wujud di tangan atau wujud sekaligus, itu juga lebih berat lagi. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Awalnya saya memang melakukan wirid itu pakai nubuat. Awalnya itu memang nggak ada berpuasa, memang saya dapat ijazahnya itu nggak ada berpuasa. Saya wirid, entah berapa malam saya sering kehadiran pusaka-pusaka itu. Jadi saya nggak menargetkan berapa hari, memang saya suka wiritan ya, karena kalau ada kemauan saya memang suka. Saya wirid terus tiap malam, entah berapa malam itu tiba-tiba saya sering kedatangan pusaka, itu sering, bukan sekali 2 kali, itu sering. Dan setelah itu saya belajar lagi keilmuan tarik pusaka lagi. Ternyata ilmu nubuat lagi juga dapat pengijazahan juga, tapi dengan beda cara. Itu pakai dengan cara puasa mutih untuk menarik benda pusaka itu. Jadi saya coba untuk meriyadhoi dengan puasa mutih itu ya, 7 hari. Dan setelah itu, tapi saya belum mencoba dengan cara tarik langsung wujud gitu ya. Dan saya juga saat berguru itu
bukan ilmu nurut aja yang saya dapatkan, tapi ada ilmu asma sir juga macam-macam. Ada amalan yang lain, ilmu tarik pusaka, tapi saya hanya mencoba dua keilmuan itu, nubuat dan asma sir itu juga anas itu saya asah terus ya, saya riadoi terus. Itu enggak satu kali puasa mutih langsung berhasil, tidak ya, itu juga butuh proses. Jadi kalau hanya puasa 3 hari langsung minta wujud, itu juga keajaiban kalau memang benar-benar wujud. Itu juga puasa mutih 7 hari, dan juga tutup pati geni atau ngebleng. Kalau bahasa dulu itu orang dikenal dengan puasa ngebleng. Setahu saya memang seperti itu. Setelah itu, saat ngebleng itu saya bukan ngeblengnya itu ngebleng pati geni ya, anggapnya pati geni untuk bahasa sekarang ya. Itu pati geninya bukan 1 hari 1 malam. Setelah melakukan 7 hari, saya langsung tutup dengan pati geni. Seharusnya pati geni itu 1 hari 1 malam, tapi saya lanjut sampai 3 hari 4 malam. Itu saya kuat memang. Jadi kalau untuk tirakat melek ya, saya memang kuat. Saya akui saya sudah menjalaninya, bukan cuma sekali ya. Sering saya menjalani ilmu pati geni ini 3 hari 4 malam, ya sering. Alhamdulillah saya kuat. Dan setelah itu baru saya coba, alhamdulillah berhasil. Saat saya mengamalkan pati geni yang sehari semalam itu masih belum berhasil. Saya coba terus belum berhasil. Di riadho itu langsung saya sambung terus, nggak saya putus. Saya sambung dengan pati geninya yang 3 hari 4 malam itu saya lanjut terus. Karena memang saya jarang tidur malam, jadi saya lebih suka supaya lebih kuat. Itu nggak ada tata cara dari guru seperti itu, cuman keinginan saya seperti itu. Siapa tahu nanti setelah saya buat pati geni lebih banyak lagi, energinya akan lebih kuat. Ternyata alhamdulillah berhasil. Jadi intinya, kalau teman-teman mengamalkan ilmu tarik pusaka 7 hari belum berhasil, itu dilatih terus. Kalau bisa amalan yang diriadoi itu jangan putus, diamalkan terus supaya energinya itu terus mengalir, terus menguat. Di powernya nanti saat menarik benda pusaka itu akan lebih kuat. Jadi kalau menarik pusaka belum wujud itu bukan berarti gagal, dan juga bukan berarti keilmuannya itu nggak bagus. Nggak ada ilmu itu yang nggak bagus. Kalau semua ilmu itu sebenarnya bagus, tergantung bagaimana cara kita mengamalkannya. Kadang ada orang memang yang mengamalkan keilmuan itu sekaligus langsung wujud, ada, tapi jarang sekali. Lebih banyak itu memang harus diistiqomahkan terus, baru itu bisa dirasakan pembuktiannya. Jadi teman-teman sekalian jangan putus asa. Kalau melakukan riadho berkali-kali tapi belum ada hasil, lanjutkan terus. Karena nanti begitu energi itu benar-benar sudah membulat, sudah membesar, itu akan sekaligus akan luar biasa keberhasilannya. Mungkin itu masih menampung energi atau menguji kekuatan, atau menguji seberapa sabarkah Anda melakukan amalan itu. Jadi menarik benda gaib menjadi nyata itu enggak semudah yang kita bayangkan. Jadi perlu energi kuat, perlu tirakat yang kuat. Jadi kalau ada yang bilang tarik pusaka itu mudah, hanya puasa segini langsung berhasil, itu menurut saya itu bohong itu. Jadi Anda yang sedang mengamalkan atau sudah mengamalkan keilmuan, belum ada hasil, bisa diulangi lagi atau istiqomahkan. Kalau amalannya 1000, terus lakukan 1000 tiap hari, tiap malam. Jangan putus terus amalkan.
sambil sering-sering praktek. Insya Allah entah kapan pasti berhasil. Karena di saat kita mau mengistiqomahkan, itu energi itu akan terus membesar, akan terus mengisi. Istilahnya kita mengecas keilmuan itu. Akan terus terisi, ya setelah penuh baru kita tes, itu bisa hasilnya akan luar biasa. Jadi itu yang menjadi pengalaman saya saat mengenal ilmu-ilmu kejawen, ilmu-ilmu hikmah. Dan juga setelah itu saya tetap belajar ilmu-ilmu yang lain tentang ilmu pengobatan. Mungkin yang lebih berhasil dulu yang ada pada diri saya itu ilmu pengobatan, karena saya sering praktek. Ilmu pengobatan itu saya sering praktek, dan ilmu pengobatan itu yang saya gunakan bukan ilmu yang ada puasanya, karena saya menggunakan ilmu meditasi tentang pengobatan, hipnoterapi, penyaluran energi, dan pembukaan cakra. Itu yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan, bisa digunakan dengan jarak jauh, bisa digunakan secara langsung. Karena ilmu pengobatan itu sebenarnya sangat mudah sekali daripada ilmu tarik pusaka. Mungkin saya juga ada bukunya ya. Mungkin kalau ada sahabat-sahabat yang sudah memiliki buku dari saya, itu mungkin nggak begitu sulit. Asal mau praktek, mau sering-sering praktek, 1 minggu sudah bisa menjadi pengobat, menjadi terapis. Anda bisa langsung praktek. Sangat mudah sekali, karena di dalam buku itu saya sudah saya buat semudah mungkin, karena keilmuan yang dulunya itu yang saya pelajari sangat rumit, saya permudah. Ternyata ada teknik yang sangat mudah dan hasilnya sangat luar biasa. Jadi itu yang saya bukukan supaya bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Kalau untuk mahar mungkin sangat murah sekali ya, daripada saya belajar keilmuan, melakukan pemaharan mungkin jutaan ya. Saya melakukan pemaharan tak berapa, saya nggak pernah ngitung ya, mungkin jutaan. Jadi untuk teman-teman yang mau melakukan pemaharan tentang keilmuan juga harus diseleksi, harus diteliti juga. Karena saya juga pernah sudah bayar jutaan, ternyata isinya mengecewakan ya, sangat mengecewakan. Bahkan yang punya keilmuan itu langsung saya tes, karena saya paham dengan isi buku itu, pernah saya pelajari, ternyata masih belum begitu paham tentang keilmuan itu. Jadi teman-teman harus hati-hati, harus cek dulu baik Facebooknya, kalau memang ada YouTube-nya, kalau memang punya Instagramnya juga cek semuanya. Kalau memang dia itu benar-benar punya keahlian, baru Anda pelajari. Jadi jangan asal memahari keilmuan langsung dipelajari. Kadang yang memberikan keilmuan itu belum paham benar tentang ilmunya itu. Setelah saya mahar jutaan itu, isinya hanya trik, yang banyak cuma trik. Jadi kalau cuma trik itu seperti ilmu sulap. Sulap itu pakai trik semuanya, bukan pakai teknik atau amalan. Kalau pakai teknik berarti itu ilmu yang bisa kita kembangkan. Kalau trik itu ibarat sulap. Dalam trik itu mengecokkan orang. Triknya seperti ini. Beda dengan hipnotis. Kalau hipnotis itu bisa untuk pengobatan juga. Itu juga butuh persetujuan antara yang dihipnotis sama yang mau menghipnotis. Jadi kita harus bisa membedakan mana ilmu itu yang bisa kita
dalami, mana yang kita nggak perlu kita dalami. Kalau bisa itu belajarlah ilmu yang memang benar-benar kita minati, kita sukai, itu akan cepat berhasilnya. Karena belajar keilmuan itu bukan asal kita mengamalkan langsung selesai berhasil, bukan. Butuh keyakinan yang benar-benar keyakinan 100% yakin kalau ilmu itu benar-benar berhasil. Jangan ada keraguan. Kalau Anda ragu, tidak akan berhasil. Jadi Anda harus mengamalkan dengan keyakinan penuh, baru Anda akan berhasil nanti. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, hanya untuk membuat penyemangat ya. Cerita ini membuat penyemangat supaya teman-teman yang mengamalkan keilmuan, baik yang melalui YouTube, melalui buku, itu jangan putus asa, karena tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Di kegagalan itu awal dari keberhasilan. Jadi terus berusaha, terus istiqomah melakukan, insya Allah pasti berhasil. Sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.